Rileks, yang kujanjikan pasti akan kutepati. Bangun, bangun. Bisa-bisanya aku ketiduran dan memimpikan pria itu. Aku baru keluar sebentar, tapi kau sudah ketiduran. Apakah ini tempat untuk kau tidur? Maaf, aku sedikit lelah. Sudahlah, berbaringlah, lepaskan celanamu, buka kakimu. Dokter, gordennya belum tertutup penuh. Siapa yang mau melihatmu? Jangan banyak bicara, letakkan kakimu di sini. Baik, buka kakimu. Kau ini, kenapa bisa robek separah ini? Usiamu masih muda, kenapa bisa seperti ini? Aku, Buka kakimu lebih lebar lagi, aku harus memeriksa bagian bawah. Jangan berteriak, berteriak saja di ranjang laki-laki lain. Jangan berisik di sini. Selesai, bangun. Pergi bayar, jaga sikapmu. Jangan bermain berlebihan. ternyata karena malam itu, jangan pikirkan lagi. Itu sudah berlalu. Aku tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Itu dia. Masih kurang 800.000 yuan. Bagaimana aku bisa mengumpulkan 1 juta yuan? Bushen, jangan bergerak. Demammu belum turun. Jangan bekerja dulu. Tak ada waktu lagi. Tuan Hu cuma menyewakan tanah ini selama 3 bulan. Kalau mau pertahankan panti asuhan, kita harus beli tanah ini seharga 1 juta yuan. Tapi uang kita kurang banyak. Tidak, aku tak akan biarkan mereka kehilangan rumah. Bushen, istirahatlah dulu. Aku yang akan urus uangnya. Innya, Tuan He, tolong tenang. Manajer, ada masalah apa? Bukan apa-apa. Ada tamu VIP yang mabuk. Jiang Li, kamu bawa sup penghilang mabuk. Bagaimana kalau kamu layani tamu itu? Tapi tamu ruang VIP. Aku belum pernah melayani tamu VIP. Santai saja. Pertama kali canggung, kedua kali sudah biasa. Dengar, aku tambah bonus 3.000 yuan. Sekarang kau masuk temani dia. 3.000 yuan. Aku sangat butuh uang. Bisa dapat banyak uang lebih bagus. Dia mungkin tidak akan sulit dilayani. Cepat, pergi, cepat. Tuan He,
Nyonya yang minta aku masukkan sesuatu ke minumanmu untuk bantu Anda rileks. Karena kamu menolak, aku kirim gadis muda yang baru lulus kuliah untuk tingkatkan efeknya. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Siapa kau? Saya pelayan di sini. Biar saya usap keringat Anda. Dan ini sup penghilang mabuk. Sup penghilang mabuk tidak ada gunanya. Kau pernah melakukannya. Pak, Anda salah paham. Saya tidak melakukan itu. Temani aku semalam. Aku akan beri apapun yang kau mau. Tamu terhormat yang bisa datang kemari adalah orang kaya. Jika dia sungguh bisa bayar, Pak Van 100.000 yuan, apakah ini bisa diterima? Baik. Uangnya. Sudah kuminta asistenku transfer padamu. Terima kasih. Kenapa dia datang ke rumah sakit? Pak He, Nyonya Besar masih menunggu Anda. Oh, ya. Kau sudah transfer uang yang kuminta? Sudah. Seharusnya sudah masuk saat ini. Ayo pergi. Aku telah menerima 100.000 yuan. Dananya sudah masuk. Aku harus segera beritahu Bu Shen kabar baik ini. Pergi. Pak Hu, tolonglah. Pak Hu, beri kami waktu beberapa hari. Anak-anak ini masih sangat kecil. Kami tidak punya tempat lain. Hidup anak-anak ini bukan urusanku. Tidak ada uang, pergilah, bongkar semuanya. Jangan takut, jangan takut. Berhenti. Aku beli tanah ini. Ini 1 juta yuan. Periksa. Bos, benar ada 1 juta di sini. Jadi sekarang tanah ini jadi milik kami Baserno. Benar kan? Bos, tapi grup Yinghuo secara khusus mau tanah ini. Jika kita berikan padanya, bagaimana menjelaskannya ke Pak He? Cukup. Aku tidak pernah ingkar janji. Tanah ini jadi milikmu. Ayo pergi. Kakak Jiangli hebat sekali. Kelak kita sudah punya rumah, tak takut diusir lagi. Jiang Li, hanya 3 bulan. Dari mana kau punya uang sebanyak ini? Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu dapatkan uang ini? Katakan yang sebenarnya, bagaimana kau bisa dapat uang sebanyak ini? Kamu tidak melakukan hal yang melanggar hukum, kan? Bu Shen, apa yang kau pikirkan? Aku baru saja mendapatkan proyek yang sangat besar. Perusahaan memberikanku komisi 800.000 yuan. 800.000 yuan? Apa itu benar? Kamu tidak bohong? Tentu saja benar. Syukurlah. Bu Shen, aku lapar sekali. Aku mau makan ikan kukusmu. Baiklah, anak-anak, mari pulang dan makan ikan kukus. Ayo pergi. Makan ikan kukus.
Bagus sekali. Keluarga bahagia kita akan tetap diberkati selamanya. Pengorbananku tak sia-sia. Jadi ini lahannya. Ya, Tuan He. Mengapa Anda datang sendiri untuk tanah sekecil ini? Ayo, kita lihat-lihat. Baik. Kakak hebat. Lagi-lagi dia. Pak He, dialah yang beli tanahnya. Dia yang beli. Oh, ya, namanya Jiang Li. Katanya dia kerja 5 pekerjaan. Sehari buat kumpulin dana, bahkan sampai jual darah. 2 hari lalu, dia cuma ada 200 rupiah yuan. Hari ini sudah ada 1 juta. Aku juga harus menepati janji. Jadi ku jual padanya. Jadi saat itu dia cuma minta 800.000 padaku. Tapi karena Bapak datang sendiri, tanahnya harusnya jadi milik Bapak. Tenang aja, saya akan suruh orang usir mereka. Sekarang, Tak usah. Revisi rencana pembangunannya, lewati panti asuhan, dan bangun ulang jalannya. baik. Makanan sudah siap, lihatlah apakah masih rasa yang kau suka. Jiang Li, ada apa? Kamu, jangan-jangan kau sudah hamil. Tidak, perut sedikit tidak nyaman. Halo, Ini Jiang Li. Ini dari grup Yinghuo. Kami memberitahu bahwa Anda diterima bekerja di Departemen Desain Perhiasan kami. Harap datang melapor di hari Senin. benarkah? Bagus sekali. Tentu saja benar. Selamat. Baik, aku akan datang tepat waktu. Bu Shen, bagus sekali. Aku diterima di grup Yinghuo. Grup Yinghuo, apakah itu perusahaan besar? Tentu saja, tunjangan di sana lengkap. Gaji besar plus komisi tinggi. Ini impian setiap desainer perhiasan. Mungkin aku yang terlalu curiga. Jiang Li tak mungkin lakukan hal seperti itu. Aku tak perlu lagi kerja di klub ini. Setelah pulang kerja malam ini, aku akan cari manajer untuk mengundurkan diri. Berhenti. Berbalik. Bantu aku main 2 kali, aku ada urusan. Tapi aku tidak tahu caranya. Kenapa diam saja? Cepatlah. Giliranmu. Kenapa Pak He mencarimu sebagai penggantinya? Tembakan ini bernilai 500.000 yuan. Dia akan rugi banyak kali ini. Cepatlah. Gawat. Aku tidak bisa mengenai satu pun. Kalau aku kalah, bagaimana aku melunasinya? Fokuslah. Hebat. Pak, He memang hebat. Bersih dalam satu permainan. Nona, aku terima kekalahan. Ini 5 juta yuan. Sekarang jadi milikmu. Aku tidak memenangkan permainan ini. Serahkan uangnya ke Pak He. Dia sangat butuh uang.
tapi menolak saat diberi. Hei, kamu panggil dia Pak He? Kayaknya akrab banget. Kalian saling kenal? Putra orang kaya seperti dia pasti tak mau berhubungan dengan orang seperti aku. Kami tidak saling kenal. Dia berani bilang tidak kenal aku? Jika tuan-tuan tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Nona itu lari cukup cepat. Banyak bicara. Hei, kenapa marah-marah? Jangan-jangan kau suka sama dia. Benar juga, gadis kecil ini takkan menarik perhatianmu. Grup Yingwo ada banyak wanita cantik, kau bisa pilih sesukamu. Aku sudah selesai. Kita belum selesai. Kamu sudah dengar kabar? Tuan He akan datang ke orientasi karyawan baru. Aku sudah dengar. Selain itu, katanya tubuh Pak He sangat atletis dan berwajah tampan. Aku harus melakukan yang terbaik untuk memikat Tuan He hari ini. Jangan berhayal, pria berharga seperti Tuan He punya standar sangat tinggi. Orang sepertimu masih jauh di bawah levelnya. Sudahlah, jangan ribut lagi. Tuan He datang. Tuan He, ini ternyata itu Pak He. Selamat siang, Tuan He. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa masuk? Kamu? Jawab satu pertanyaanku. Kenapa Tuan He tiba-tiba bertanya? Benar sekali, mengerikan sekali. Silakan, Pak. 6 bulan lalu, perusahaan kami menemukan batu giok mentah 2 kg di tambang Hapakan, Myanmar. Para ahli memastikan ini adalah giok kaca hijau giok kaisar dengan kemurnian 80% dan corak bunga ungu. Meski kualitasnya tinggi, tapi ada cacat yang fatal. Katakan, bagaimana kamu mendesain giok ini untuk mengubah cacat jadi keunggulan? Banyak desainer terkenal pun tak bisa memberikan cara penyelesaian yang sempurna. Kenapa Pak He mengujinya pada pemula? Benar, sulit sekali. Selain itu, harus menjawab dalam waktu sesingkat ini. Retakan giok ini jarang di atas, rapat di bawah. Konturnya terkesan alami. Kita bisa mengikuti pola retakan untuk ukir dewa di atas. Di retakan bawah bisa pahat 1000 bunga, teratai. Bunga ungu ini sejajar dengan jantung dewa. Bentuk persegi panjang, sempurna untuk kitab di tangannya. Ini paling bisa mempertahankan bentuk batu yang memberi arti keberuntungan dan nilai seninya sehingga nilai batunya jadi melonjak tinggi. Kau hebat sekali. Bagus sekali. Lanjutkan latihan. Jiang Li lulus ujian rekrutmen resmi untuk bergabung di grup Yinghuo. Benar. Selain itu, dia adalah peserta dengan nilai tertinggi. Dia sangat berbakat. Memang sangat berbakat. Selain itu, Tuan He, apakah Anda ingin mengunjungi Nyonya Besar? Dokter bilang beliau menolak pengobatan lagi. Siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Jelas-jelas belum sampai siklus haid. Kenapa bisa ada darah? Kau sudah hamil. Apa katamu? Aku hamil. Tapi aku tak bisa menghidupi bayiku sekarang. Kalau melahirkannya, dia hanya akan ikut menderita. Aku tak bisa pergi mencari Tuan He. Dia pasti mengira aku punya niat lain. Nah, maaf. Ini semua salah ibu.
Tapi sekarang ibu tak punya kemampuan untuk membesarkanmu. Dokter, aku ingin menggugurkan kandungan. Kau tak menginginkan anak ini. Apakah Anda yakin mana suamimu? Aku tak punya suami. Jadwal aborsi Anda pukul 4 sore hari ini. Bayar dulu baru bisa operasi. Kenapa dia di rumah sakit lagi? Bahkan di departemen kandungan. Tuan He. Tadi, apakah ada pasien bernama Jiang Li di sini? Ada. Saya sedang mengurus berkasnya. Dia sakit apa? Tuan He, apa hubungan Anda dengan dia? Dia adalah tunanganku. Apa? Dia sudah hamil. Anda tidak tahu. Dia datang untuk menggugurkan kandungan. Apa? Kemana dia pergi? Halo Yu, cari tahu sebenarnya di mana Jiang Li. Baik. Biaya aborsi perlu 1.800 yuan. Tapi aku bahkan tidak punya 1.000 yuan saat ini. Jika menunggu sampai bulan depan untuk terima gaji, Bu Shen pasti akan tahu. Dia pasti akan sangat kecewa padaku. Aku harus bagaimana? Tuan He, kami sudah temukan Jiang Li. Ayo. Baik. Hei, kita sepakat dulu. Biaya operasinya 380 yuan. Hanya aborsi tanpa bios. Jika ada komplikasi, itu tanggung jawabmu. Mengerti? Aku mengerti. Anakku, maaf. Kenapa tidak angkat teleponmu? Lebih cepat lagi. Dokter, apakah operasi ini sungguh bisa berhasil? Tenang. Untuk gadis seperti kamu yang aborsi diam-diam, aku sudah sering tangani ratusan kasus. Tiap tahun, Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? perempuan cepat lambat pasti akan mengalaminya. Rileks aja. Tenang saja, semua ditangani, cepat dan bersih. Dokter, aku berubah pikiran. Aku tak mau operasi lagi. Tak mau lagi, sudah terlambat. Janinmu sudah dibayar mahal. Tolong aku. Berhenti. Tuan He, Maaf, aku terlambat. Apa urusanmu di sini? Bawa mereka ke kantor polisi. aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan mengantarmu pulang. Tuan He, pakaian dalamku masih di dalam. Sudah disterilkan, pakailah. Terima kasih, Tuan He.
Tuan He, aku sudah siap. Tidak ada. Yang mau kau katakan padaku? Kenapa tak beritahu aku soal kehamilanmu? Kau sudah membayar, jadi tak perlu bertanggung jawab. Lagi pula, kita dari dunia yang berbeda. Aku tak ingin anakku lahir sebagai anak haram keluarga kaya. Anakku mana mungkin jadi anak haram? Lahirkan anak ini, aku akan menikahimu. Tapi, Tidak ada tapi. Aku menikahimu, karena nenek sakit parah, waktunya tidak lama lagi. Satu-satunya keinginannya adalah melihatku menikah dan punya anak. Dan kau, pilihan terbaikku saat ini. tapi, aku tidak ingin menikah. Aku berjuang keras masuk grup Yinghuo. Aku ingin punya pekerjaan dan ingin punya karir. Jika menikah denganmu, aku hanya akan jadi ibu rumah tangga. Aku tak mau bergantung pada orang lain, seperti jadi istri orang kaya. Apa aku terlihat seperti orang itu? Kita buat janji pernikahan. Sebelum anak lahir, pertahankan pekerjaanmu. Saat anak berusia setahun, aku akan beri 1 miliar yuan dan mengembalikan kebebasanmu. 1 miliar yuan. Tentu, karena beberapa alasan, pernikahan kita harus dirahasiakan. Kau terima syarat ini? 1 miliar yuan. Dengan uang itu, aku bisa jamin masa depan Bushen, hidup saudara-saudaraku, dan kesejahteraan anakku. Anakku juga bisa datang ke dunia ini. Aku setuju. Baik. Kita daftarkan pernikahan dulu, lalu kunjungi nenek. Nyonya besar, ada kabar gembira. Tuan He menelepon. Dia akan bawa istrinya menemui Anda. Selain itu, dia sedang hamil. Benarkah? Ya ampun. Kita harus persiapkan dengan baik. Ya. Mari, pelan-pelan saja. Halo Tuan Muda, halo Nyonya Muda. Keluarga He, mewah sekali. Nenek, aku bawa Jiang Li mengunjungimu. Cepat panggil nenek. Halo Nenek. Halo. Bagus sekali. Sejak pertama melihatmu, aku langsung menyukaimu. Kau harus memperlakukan Li dengan baik. Jika aku tahu kau menindasnya, tak akan kuampuni kau. Jangan khawatir, Nek. Aku akan jaga Li baik-baik. Bawakan hadiahnya. Baik, masuk. Ini hadiah selamat datang untukmu. Ini bukan apa-apa, Sidiki, ini sedikit niat dariku. Banyak sekali. Banyak sekali. Ambil saja, ini hadiah dari nenek. Karena bos sudah bicara, super sep. Sementara ini aku simpan dulu. Nanti akan ku kembalikan. Terima kasih, Nenek. Begini baru benar. Gelang ini adalah pusaka keluarga He. Menantu keluarga He mewarisi ini turun-temurun. Mari. Sekarang ini menjadi milikmu. Mulai sekarang, kalian berdua harus melewati hidup dengan baik. Sering-seringlah mengunjungiku kalau ada waktu. Nenek baik sekali. Dia memberi kesan seperti Bushen. Nek, aku pasti akan sering datang menemani nenek. Bagus sekali. Li, sekarang yang terpenting adalah harus menjaga kesehatan. Waktu sudah sore, suruh Yuncuan mengantarmu pulang. Baik, nenek juga istirahatlah. Ya. Ayo pergi.
Pak He, barang-barang itu akan kukembalikan nanti. Dan ini Simpan hadiah yang diberikan. Nenek sangat menyukaimu. Sering-sering menjenguknya, itu sudah cukup. Anggap semua hadiah ini sebagai kompensasimu. Sudahlah, sudah malam, cepatlah tidur. bagaimana aku bisa tidur? Habislah aku tidak bisa tidur di kasur baru lagi. Aku tidak bisa tidur. Tidak bisa tertidur sama sekali, Meh. Berapa lama lagi kau akan berguling-guling untuk tidur? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku belum terbiasa dengan tempat tidur ini. Aku sudah coba tidur, tetap tidak bisa. Lalu, apa yang kau inginkan? Dulu saat aku tak bisa tidur, Bu Shenxi akan membacakan cerita, khususnya tentang dinosaurus kecil. Itu selalu membuatku tertidur. Mungkin jika kau bercerita, aku bisa tertidur. Maaf, Tuan He. Aku akan coba tidur sendiri. Mungkin aku tak akan mengganggumu lagi. Gerutu. Dinosaurus kecil terbaring di tempat tidur, berguling dan bolak-balik. Perutnya terus berbunyi keras, suara itu membuatnya tetap terjaga. Dia berteriak, hentikan suara ini. Dinosaurus kecil yang kesal menepuk-nepuk perutnya. Pak He, ayo kita kunjungi Nenek dalam beberapa hari lagi. Baik. Semoga nantinya kau tidak pilih tempat tidur algi. Akan ku coba. Ini untukmu. Cantik sekali. Tapi ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kau membuat nenek sangat senang. Anggap ini sebagai hadiah. Mari, pakailah. Zamrud bisa membuatmu tidur nyenyak. Sangat cocok denganmu. Dinosaurus kecil diranjang, berguling dan berbalik. Perutnya terus menereus bersuara. Pak He, sepertinya kau tidak menyeramkan seperti yang terlihat. Hentikan mobil. Berhenti sekarang. Ada apa? Bukannya pernikahan kita dirahasiakan? Kita hampir sampai kantor. Aku naik duluan saja. Jangan sampai ada yang salah paham. Pak He, aku duluan ya. Nggak mungkin. Sungguh. Kalian bicara tentang apa? Jiang Li, cepat ke sini. Ada kabar besar. Kabar besar apa? Kecun dan Ma Xiaoyu umumkan hubungan mereka? Itu cuma gosip doang. Tapi hampir seperti itu. Jangan basa-basi, cepat bilang. Menurut kabar terpercaya, kemarin bos kita sudah menikah. Bagaimana? Sudah kubilang, semua yang mendengarnya pasti kaget. Dia adalah Pak He, dia bujangan idaman di ibu kota. Wanita yang bisa mendapatkannya pasti wanita tercantik di dunia. Tak seperti itu juga. Jiang Li, kenapa gelang ini bisa ada di tanganmu? Memangnya kenapa? Jangan pura-pura, gelang ini adalah barang utama. Sotheby di lelang bulan lalu terjual dengan harga $30 juta. Benar, ini gelang yang sama. Siapa yang menang lelang? Pak He yang menang. Jiang Li, cepat ngaku. Kenapa gelang yang dibeli bos kita bisa ada di tanganmu? Kalian semua salah paham. Ini tidak mungkin. Gelang yang ditawarinin. He, jangan bercanda. Ini persis sama Jiang Li. Jangan-jangan kamu istri CEO? Dasar licik. Aku
Mana mungkin aku istri, Tien. Hei, gelang ini. Ini. Aku yang buat sendiri. Buatan tangan? Bener. Aku beli batu lab grown, lalu buat replikanya. Cukup meyakinkan, kan? Kalian tertipu semua. Omong kosong apa ini? Jiangli, mana mungkin jadi istri CEO? Bener kan? Sama sekali tidak mungkin. Istri asli Ten. He mudah ditebak. Sudah jelas sebenarnya. TN. He menjaga jarak dari wanita. Bertahun-tahun ini, hanya satu wanita yang selalu mendampingi. Maksudmu Lin Jiwei? Tepat sekali. Nona Jiwei, teman kecil Tien. He, belum lagi, dia jenius desain perhiasan. Menang Goldsmiths Award di usia 20 tahun. Sapu bersih penghargaan Italia di usia 24, raih Grand Slam. Yang terpenting, sekarang dia bekerja di Firefly Group. Yunchuan, aku pulang. Ziwei, kapan kamu kembali? Baru mendarat 2 jam lalu. Jadi, aku langsung ke sini setelah turun dari pesawat. Sebagai kepala desainer di Glowworm, apakah aku cukup memenuhi syarat? Tentu saja. Selamat bergabung. Baiklah. Sekarang aku karyawan resmimu. Berikan perintahmu, bos. Koleksi musim semi ini ada di tanganmu. Tidak masalah. Dalam seminggu, aku akan berikan proposal yang memuaskan. Oh, ngomong-ngomong, ada orang yang harus kamu temui. Dia masih magang, tapi filosofi desainnya sangat inovatif. Kalian berdua sebaiknya berkolaborasi. Oh, He Yunchuan memuji desainer seperti ini. Ini baru pertama kali kulihat. Jiang Li. Di sekitar bos besar kita, ada orang seperti itu? Kamu benar-benar sudah tahu. Jiang Li, kamu tahu? Aku juga baru tahu. Apa yang kalian bicarakan? Kak Ziwei, Dia adalah Lin Jiwei, teman masa kecil Tuan He. Kamu pasti Jiang Li. Ikut aku. Acuan merekomendasikanmu ke saya sebagai asisten saya. Tapi dengarkan baik-baik. Tahu posisimu. Sebagai manusia, pahami kedudukanmu. Jangan menginginkan yang bukan hakmu. Mengerti? Baptamon dia hasilnya. Xiao Li, apa yang Ibu Presiden inginkan darimu? Dia ingin aku menjadi asistennya. Bekerja sebagai asisten Ibu Presiden, kamu sangat beruntung. Kamu pikir ini keberuntungan? Baiklah, ayo kita kembali bekerja. Kalau ketahuan malas lagi, kita akan terus dimarahi. Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku di sini hanya untuk bekerja. Aku akan ikuti semua perintah atasan. Astaga, dia benar-benar datang ke Yinghuo. Siapa? Pagi tadi, Lin Jiwei berkunjung ke Yinghuo, kan? Memangnya kenapa? Dia punya rekan senior yang sangat hebat.
raja teknologi yang mengguncang seluruh industri teknologi Inggris. Baru saja dia tiba di Yinghuo. Cepat, ikut lihat, dia bersamaku. Dia sangat tampan. Ayo pergi. Lihat, itu dia. Si Chen? Kamu kenal dia? Tidak. Ayo kembali bekerja. Tunggu. Xiaoli. Xiaoli, benar-benar kamu. Hai, Li. Lama tak bertemu. Ayo kita kembali bekerja. Li, sudah 3 tahun. Jangan menjauh dariku. Jiang Li, karena kalian sudah saling kenal, aku permisi dulu, aku pulang duluan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Zhang Lu. Li, biar aku traktirmu makan. Banyak yang ingin kubicarakan. Kita tak perlu bahas apa-apa. Li, aku tahu kau masih sakit hati, tapi aku punya alasan. Alasan? 3 tahun kita bersama. Lalu kuliah kau mulai. Dan selingkuh dariku. Kau bawa dia kabur ke luar negeri. Sekarang kau kembali, bilang ada alasan? Li, kita besar di panti asuhan itu. Aku lelah hidup miskin. Dia tak ada artinya bagiku. Hanya kumanfaatkan dia agar bisa ke luar negeri. Hanya itu. Setiap hari aku memikirkanmu. Hanya kau yang kucintai. Li, sekarang aku punya segalanya. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Lepaskan. Li, mari kita mulai lagi. Kubilang lepaskan. Lepaskan aku sekarang. Tuan He. Apa yang terjadi di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya menjalin hubungan. Senior, meski Anda pacaran dengan Jiang Li, jangan tunjukkan PDA terang-terangan di kantor. Kalau Ah Chuan lihat, akan memalukan. Ini bukan seperti yang kau kira. Biar saya jelaskan. Sudah, Xiaoli. Saya yang akan jelaskan. Tuan He, saya minta maaf. Saya tadi terlalu impulsif. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Si Chen. Ah Chuan, ini orang yang saya rekomendasikan. Senior kuliah saya, Si Chen. Penemu algoritma pemotongan berbasis AI. Oh, jangan berdiri di sini. Saya sudah pesan tempat di lapangan golf dekat sini. Kita bahas sambil main. Bagaimana? Setuju. Aduh, saya kaget. Mereka main golf. Sepertinya saya tidak diperlukan. Kau juga ikut. Memalukan sekali. Lupakan saja, anggap saja bos yang mentraktir kita. Biasa saja. Jiang Li, kamu tahu cara main golf? Pertama kalinya. Jangan memaksakan diri. Kumpulkan bola untuk kita. Tak perlu dikumpulkan. Tak bisa main. Belajar saja, aku akan ajari. Pegang dengan 2 tangan, tenaga dari bahu, ayunkan stiknya. Fokus. Siap. Bisa. Sudah kukatakan, kamu berbakat, bakat alami. CEO sangat perhatian pada staf, mengajar karyawan langsung. Hanya tugas saja. Tepat sekali. Yun Chuan, aku juga karyawanmu. Ajari aku juga. Kamu bisa main, tak perlu.
Baiklah, kalau tak mau mengajari, main sendiri saja. Jiang Li, ayo minum-minum. Koktail spesial klub ini sangat istimewa. Dia tak boleh minum. Sedang masa menstruasi, alkohol dilarang. Aku tidak menstruasi. Lagi pula, kau Benar? Kan biasanya kamu di waktu seperti ini. sekarang benar-benar tidak. Senior si, siklus wanita bisa berubah-ubah. Kamu tak tahu apa-apa. Maafkan aku. Kekhawatiran mengaburkan pikiran. Kalian sangat akrab. Senior, kapan traktir kami permen pernikahan? Kakak Ziwei, kami benar-benar tidak seperti itu. Memang sekarang tidak, tapi dulu pernah pacaran. Shaoli cinta pertamaku. Kami tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Kekasih. Tuan He, bukan begitu. Dia dan aku sudah selesai. Tidak ada masa lalu. Shaoli, sudah kukatakan, di hidup ini hanya engkau yang akan kunikah. Tuan He, Kita putus. Yun Chuan, aku juga akan pulang. Hei, Shaoli. Ya ampun. Tuan He, pasti mengira aku pakai uangnya. Diam-diam untuk selingkuh dengan pria lain. Bagaimana menjelaskan ini padanya? Tuan He? Halo Tuan He. Datang ke kantorku. Baik, aku segera ke sana. Tuan He, Silakan masuk. Apa hubunganmu dengan Xie Chen? dia mantan pacarku. Kami putus 3 tahun lalu dan sudah berpisah sejak itu. Sekarang kami sudah tak ada hubungan. 3 tahun itu? Apa dia pernah menciummu di sini? Bagaimana dengan di sini? Tidak pernah di sini, hanya pipi. Saat kami masih jauh lebih muda, Kau milikku, hanya milikku. Mulai hari ini, jangan dekat-dekat secara fisik dengan pria lain, bahkan sentuhan kecil sekalipun. Mengerti? Tuan He, anak itu mah. Aku akan berhati-hati. Mengapa wanita ini bisa menggugah perasaanku dengan mudah? Tuan He, sudah cukup, sungguh. Cukup apa? Aku hanya... Sudah, aku berhenti menggoda. Bawakan makan siang. Nyonya, makanan bergizi sudah siap. Tuan He mendengar Anda tak makan siang dengan benar, jadi dia minta koki menyiapkan ini untuk Anda. Terima kasih tuanku. Selesaikan makan dan kembali kerja. Akan kujemput nanti malam pulang ke rumah kita. Baik.
Kak Ziwei. Itu bekas ciuman. Jiangli berani-beraninya merayu acuan. Kau akan membayarnya. Bulan depan, Presiden Selan akan berkunjung ke negara kita. Dalam kunjungan kenegaraan merupakan kehormatan, atasan menugaskan Firefly untuk merancang hadiah negara bagi tamu asing. Siapkan konsep desain awal dan serahkan padaku besok. Kakak Ziwei, proyek ini terlalu penting. Kebijakan perusahaan menyatakan hanya manajer dan desainer utama yang boleh menanganinya. Aku masih magang sekarang. Apa salahnya anak magang? Saat aku magang dulu, sudah mengawasi desain haute couture, grup Aimachi. Jiangli, aku memberimu kesempatan sekarang. Kau mau menolakku? Aku akan bekerja keras menyelesaikannya. Bagus. Aku tunggu karyamu. Apa sayang, kalau istri presiden bertindak, tantangannya sangat berat. Jiang Li minta supervisor untuk meringankan hukuman. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Aku bisa atasi. Akan kuselesaikan bagaimanapun. Tak biarkan Lin Ziwei mengejekku. Kenapa kau masih bekerja? Apa kamu tahu jam berapa sekarang? Sekarang jam 10:30. Tuan He, saya sungguh minta maaf. Seharusnya Bapak sudah pulang jam kerja. Lain kali, saya bisa pulang sendiri. Ini akan menjadi yang terakhir kali. Ayo pergi, pulang. Yinghua bukan pabrik budak. Tak perlu memaksakan diri bekerja. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas dengan baik. Tuan He, Bu Jiwei meminta saya mendesain konsep awal hadiah nasional. Saya belum pernah menangani desain mewah seperti ini. Bisakah Bapak memberi bimbingan? Ini desain untuk hadiah nasional. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan jelaskan. Desain hadiah nasional bergantung pada dua unsur utama. Dua poin penting yang utama. Pertama, tonjolkan identitas nasional kita. Kedua, selaraskan dengan protokol diplomatik, termasuk menghormati nilai budaya, keyakinan agama, dan prinsip lainnya. Juga perlu mempertimbangkan preferensi pribadi pemimpin. Ambil contoh kasus ini. Meski setia negara barat, presidennya sangat mengagumi budaya tradisional Tiongkok. Ilmu Bapak sangat luas, Ten He, sang arsitek di balik kekaisaran bisnis Firefly. Apa yang kau lihat? Tidak ada yang penting. Ini diperbolehkan, selama sesuai hukum. Saya paham. Apa kau mengerti semua penjelasanku? Ya, sudah sepenuhnya paham. Kalau begitu, berikan pendapatmu. Ini perspektif saya. Tiongkok kuno menekankan, karena presiden menghargai warisan budaya kita, tema kita bisa fokus pada simbol-simbol keberuntungan, mungkin gunakan simbol seperti kilin. Kilin adalah simbol keberuntungan sejak zaman kuno. Orang kuno percaya ia mewujudkan kebajikan dan melambangkan penguasa bijaksana serta pemerintahan yang adil. Menggunakan kilin sebagai tema kami
tidak hanya memamerkan budaya tradisional kita, tapi juga cocok dengan status presidensian Pak Hei. Bagaimana menurut Anda ide saya? Lumayan, kamu punya potensi. Oh, satu hal lagi, saya ingatkan, Presiden Seian benci desain barat. Jadi Anda tahu yang harus dilakukan, kan? Mengerti. Bangun? Aku di mana? Masih setengah tidur? Bukankah sudah kukatakan kita di rumah pribadiku malam ini? Kapan aku tertidur? Tak ingat apa-apa. Kelelahan itu wajar. Saat hamil, tubuhmu memproduksi progesteron dan estrogen membuatmu mudah lelah. Tapi ini pertanda baik, artinya bayi kita tumbuh dengan sehat. Tuan He, bagaimana bisa kau tahu banyak soal kehamilan? Aku belajar sambil jalan, ayah baru, kan? Harus belajar hal-hal ini sejak dini. Kalau begitu aku akan pelajari. Jus Mam, strategi perang malam hari, panduan merayu untuk istri muda. Tuan He, ini bacaan rutinmu. Ini bukan seperti yang kau bayangkan, ini hanya panduan biasa tentang kehamilan. Serius? Tapi beberapa pedagang sekarang pakai nama mencolok biar produk mereka lebih laku dijual. Kamu belum makan malam, lapar? Iya, sedikit. Akan kusuruh Koki menyiapkan makanan. Tunggu, sudah larut begini. Tidak merepotkan mereka, rasanya tidak pantas. Lebih baik aku masak sendiri. Sudah, kau nyonya rumah ini, mereka wajib melayanimu. Cukup, istirahatlah dulu. Semuanya terlihat enak. Coba, cocok tidak dengan seleramu? Kalau tidak, bisa kita buat ulang. Enak. Tambah lagi kalau suka. Tak kusangka Tuan He yang dingin di kantor bisa selembut ini. Pak He, apakah desain hadiah kenegaraan ini jadwalnya sangat ketat? Kunjungan kenegaraan ini direncanakan dadakan. Timeline produksi dan desain sangat dipadatkan. Saya perlu Anda menyelesaikan proposal desain sebelum pukul 5 besok untuk tinjauan resmi. Mengerti? Masih ada pertanyaan tentang diskusi kita sebelumnya? Semuanya jelas. Tenang, Pak He. Dengan bimbingan ahli Anda, saya pasti bisa memenuhi harapan yang ditetapkan. Soal Lin Jiwei, saya pastikan dia pasti terkesan. Jiwei. Ini draft awal, desain hadiah kenegaraan saya. Tolong ditinjau. Ini karya Anda sendiri? Jiwei, maksud Anda apa? Jiang Li, berani-beraninya kau menampilkan sampah ini sebagai desain di hadapanku. Bulin, bagaimana bisa Ibu berkata begitu? Lagi pula, Ibu bahkan tak mau repot melihat desainku dengan benar. Desain? Tumpukan sampah ini tak layak menyandang gelar itu. Kilin makhluk mitos, awan keberuntungan, motif kuno dan norak ini, siapa yang mau? Hanya gaya seni Eropa yang layak untuk orang berstatus tinggi. Ini warisan budaya kita. Mengapa disebut kuno dan norak? Mengapa dianggap tak layak? Selain itu, desain Eropa juga berakar pada tradisi budaya mereka. Jiang Li, inilah alasan kau tetap magang, sementara aku
sebagai desainer utama. Dengan pola pikirmu, kau seumur hidup tak akan mencapainya. Bulin, aku akui ada kesenjangan di antara kita, tapi terkait desain hadiah nasional ini, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak setuju denganmu. Presiden Saigo sebenarnya mengagumi budaya tradisional kita, dia benci desain Eropa. Cukup. Kamu benar-benar percaya omong kosong di internet? Pantasan kamu membuat sampah ini. Untungnya, aku tidak pernah mempercayaimu. Aku buat desainku sendiri. Penipu sepertimu, pantas gagal. Keluar dari Firefly. Sudah malu sekarang? Kamu yang memulai. Ini akibatmu menggoda Ah Chuan. Aku langsung mulai mengerjakan desain ini. Ah Chuan pasti akan suka dengan proposal ini. Akan kubuktikan padanya wanita seperti apa yang layak berada di sisinya. Tuan He, ini proposal desainku. Tolong ditinjau. Ini karyamu? Ya, aku yang mendesainnya sendirian. Sampah. Sampah. Ah Chuan, bagaimana bisa kau bilang begitu? Aku merancang proposal ini dengan hati-hati. Ini dirancang dengan gaya desain terkini, Eropa terbaru. Bahkan profesorku bilang, ini desain hadiah terbaik yang pernah dia lihat. Kau terus memaksakan gaya Eropa, tapi apa kau tahu yang diinginkan klien kita sebenarnya? Presiden Serania, itu klien penting. Pasti dia lebih suka estetika desain Eropa. Salah. Dia mengagumi budaya tradisional Serania. Yang dia benci justru desain Eropa. Kau menyebut diri desainer, tapi tak riset dasar tentang klien, prasangkamu, dan kekerasan kepala, membuatmu tak pantas di profesi ini. Ah Chuan, maafkan aku. Akan kuredesain dengan benar. Hidup di luar negeri membuatmu lupa warisan budaya kita, belajar dari magangmu, Jiang Li, biarkan dia mengajarmu dengan benar. Rapat dilanjutkan. Tuan He bilang kita harus serahkan proposal sebelum jam 5 agar dapat waktu produksi lebih banyak untuk perusahaan. Tuan He sudah banyak membimbingku. Aku tak boleh menyerah sekarang. Kak Ziwei, tolong pertimbangkan lagi proposalku. Presiden Saigo suka elemen tradisional Tiongkok. Waktu kita semakin sempit. Jiang Li, kau sedang uji kesabaranku? Kak Ziwei, jangan salah paham. Aku hanya... Hanya apa? Atau cuma mau menertawakanku? Dengar Jiang Li, selama aku masih di sini, kau takkan bisa gantikan posisiku. Pergi sana. Li, kenapa? Kemarilah. Aku baik-baik saja. Tanganmu terluka parah. Bagaimana bisa bilang tidak apa-apa? Aku antar kau ke rumah sakit. Turunkan aku. Lepaskan aku. Shichen, apa maksudmu? Apa yang bisa kulakukan padamu? Li, aku salah. Tapi aku benar-benar peduli padamu dan ingin memperbaikinya. Tolong jangan menjauhiku. Shichen, siapa yang butuh perhatianmu? Lagi pula kau tak berhak ada di sini. Jangan dekati aku mulai sekarang. Suamiku bisa salah paham. Suami, Jiang Li, kau sudah menikah? Benar, sekarang aku sudah menikah. Jadi mulai sekarang, jaga jarakmu dariku. Dia benar-benar menikah? Syukurlah Shichen tak terus mendesak. Tadi, Shichen memelukku di depan pintu ruang rapat. Kuharap Tuan He tidak melihatnya.
Tuan He, Aku melihat semuanya. Saat Xie mengangkatmu, ada apa antara kalian? Tuan He, bukan seperti yang kau pikir. Biar ku jelaskan. Aku terluka tadi, dia mau mengantarku ke rumah sakit, tapi ku tolak. Kenapa bisa terluka parah begini? Kau harus percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Temui aku di kantor, aku akan obati lukamu. Dia benar-benar peduli padaku. Dia bahkan tidak marah padaku. Sudah, aku akan lembut. Sisi Tuan He yang ini sangat penyayang. Nanti malam akan kububuhkan obat lagi. Hati-hati beberapa hari ini, jaga luka tetap kering. Ada masalah apa? Tidak apa-apa. Kamu harus lebih hati-hati. Karena sekarang kamu tidak sendirian lagi. Haruskah aku sediakan pengawal untukmu? Pengawal? Tidak perlu. Itu terlalu berlebihan. Baiklah, aku serahkan kepadamu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ke ruang rapat baru saja? Aku ke sana karena proposalku masih tergeletak. Jangan khawatir, sudah kukumpulkan untukmu. Di mana? Tuan He, soal proyek ini, apa keputusanmu? Desain Lin Ziwei kurang bagus, kusuruh dia mengulanginya. Kurang bagus? Lebih tepatnya, sama sekali tidak masuk akal, terlalu mengagumi budaya asing. Tidak bisa menyaingi desainmu. Tidak sebaik milikku? Bapak He, apa Bapak benar bilang begitu ke Kak Ziwei? Tentu, aku bahkan menyarankan dia belajar dari kamu. Pantas saja Kak Ziwei, sangat kesal. Bapak He, Kak Ziwei adalah kepala desainer saya. Bilang desainku lebih bagus darinya dan sarankan dia konsultasi ke aku. Bapak sudah menjerumuskan saya. Desainnya tak sebanding milikmu, dia harus belajar darimu. Jika syarat dasar saja tak bisa dia penuhi, dia tak layak jadi kepala desainer Yinghuo. Bicara sekejam itu dengan tenang, kapitalis sejati. Motif tradisional Nora ini sangat tidak berkelas. Ini semua salah Jiang Li. Entah guna-guna apa yang dia beri ke Yun Chuan sampai dia percaya omong kosongnya. Terserah. Jika Yun Chuan memaksa, aku terpaksa tambahkan unsur tradisional. Aku terpaksa menambahkan unsur tradisional. Tak ada bandingannya. Tak ada sakit. Akan kutunjukkan pada Ah Chuan, estetika Eropa adalah standar terbaik. Ah Chuan, inilah yang selama ini kukerjakan lembur, lihatlah. Ah Chuan, ada masalah? Apa yang tidak beres? Konsultasikan ke Jiang Li seperti ku bilang sudah kau lakukan? Yun Chuan, kau bercanda? Aku kepala desainer, menyuruhku berkonsultasi dengan magang. Apa salahnya magang? Desainnya melebihi milikmu? Yun Chuan, kau sudah gila. Obsesimu dengan tradisi Tiongkok, norak dan murahan. Sangat tidak profesional. Kau keluar dari proyek, Jiang Li yang melanjutkan. Kau menggantikanku, menyerahkan karyaku ke magang. Benar. Kau boleh pergi. He Yun Chuan, kau akan menyesal. Maaf, Bapak. Aku yang bakal memimpin proyek hadiah negara. Tentu, kau yang paling cocok, ini tanggung jawabmu.
Tapi aku belum berpengalaman dan proyek ini sangat penting dengan deadline ketat. Bagaimana jika... Aku akan di sini, tak perlu khawatir, percaya diri. Aku percaya padamu. Tak kusangka kau mempercayaiku sepenuhnya. Terima kasih atas kesempatannya. Tak akan kukecewakan. Aku akan pelajari materinya sekarang. Aku temanimu. Jika hidup bisa tetap begini, tentu tak ada salahnya. Hadiah kenegaraan yang saya desain bertema Kilin Menginjak Awan, terbuat dari batu giok hetian, menampilkan kilin dan awan keberuntungan sebagai elemen desain utama. Demikian presentasi desain saya. Dengan hormat saya menantikan keputusan akhir Anda. Mereka, kenapa tidak ada yang bereaksi? Apakah desain saya kurang baik? Desain Anda sangat memuaskan. Lumayan. Desain Jiang memang sangat luar biasa. Oh, ngomong-ngomong, berangkas utama kami punya giok kualitas terbaik akan segera dikirim sampai besok lusa. Desain cemerlang dengan giok langka ini menjamin proyek Firefly kita akan menunjukkan kinerja luar biasa. Begitu gioknya tiba, segera mulai proses pahat. Batas waktu upacara nasional kurang lebih seminggu lagi. Kita harus tuntaskan ini. Jika tak ada urusan lain, rapat ditutup. Dilakukan dengan baik. Jiang Li, kau kira bisa mengalahkanku? Mimpi kali. Halo, urus sesuatu untukku. Gioknya tiba hari ini. Tak sabar melihat karyaku. Halo, apa? Ketua He, konvoi, pengangkut giok terlibat kecelakaan besar, termasuk giok terbaik dan semua batu lainnya hancur total. Apa? Kembali ke kantor. Beritahu semua orang untuk rapat darurat. Baik, Pak. Tinggal 5 hari menuju pengiriman hadiah nasional. Persediaan giok bermasalah, kita butuh solusi kreatif. Ada ide yang memungkinkan untuk menyelamatkan ini? Kita punya cadangan giok di gudang, tapi tak bisa diterima. Itu batu kualitas 2, kualitas sedang, tak layak untuk membuat hadiah nasional. Tapi, bahkan jika kita pesan ulang giok premium, waktunya terlalu mepet. Keterlambatan pengiriman berarti sanksi pemerintah yang tak bisa kita tanggung. Mungkin pakai emas murni saja. Emas murni? Karya emas kurang memiliki bobot budaya. Tak pantas untuk kepala negara. Tapi tanpa giok premium, tunggu. Tenant He, saya punya usulan. Silakan. Perusahaan kita memiliki giok langka dari Myanmar. Meski banyak retak, lihat pola urat di bagian dalam ini membentuk awan kemakmuran. Garis halus di bawah bisa jadi surai kilin. Ini solusi sempurna. Inklusi ungu ini bisa dijadikan mata kilin. Tapi, awan di atas makhluk mitos. Ini melanggar tradisi. Ini jawaban semua masalah. brilian. Meski ada cacat, kualitas giok ini masuk 10 terbaik dunia. Cocok untuk hadiah kenegaraan. Tenant He, lanjutkan rencana Jiang. Ini atasi semua masalah. Disetujui, eksekusi segera. Jiang Li, ajukan desain revisi segera. Semua departemen, lakukan koordinasi total. Siap, Tenant He.
Belum lama ini, Presiden Amanki dari Syria tiba di negara kita untuk kunjungan kenegaraan. Pemimpin kita menyerahkan hadiah kepada ukiran rumit berbentuk kilin dalam Awakening. Kilin kembali di tengah awan. Kailin adalah makhluk simbolis dalam budaya Tiongkok, melambangkan kebijaksanaan, kedamaian, dan kebaikan hati. Hadiah nasional bergambar kailin dan awan keberuntungan menunjukkan dengan jelas zona budaya tradisional kita dan menyampaikan komitmen Tiongkok pada perdamaian, serta kolaborasi dengan semua negara. Visi gemilang ini Luar biasa. Hadiah nasional telah dikirimkan. Misi Firefly Group telah berhasil diselesaikan. Pimpinan sangat puas. Untuk 10 tahun ke depan, desain hadiah nasional akan dipercayakan kepada perusahaan kita. Saham kita pun naik 30%. Karena itu, kontributorku yang berharga, hadiah apa yang kamu inginkan? Hadiah apa saja yang aku mau. Apa itu mungkin? Tentu saja, aku sudah berjanji. Keinginanmu akan dipenuhi. Kalau begitu, aku ingin mendengar cerita petualangan bayi dinosaurus darimu. Apakah kebiasaan tidurmu kambuh lagi? Biar kubantu memperbaikinya. hadiah nasional ini, desain Cilin menginjak awan, mendapat pujian luas di dalam dan luar negeri. Disebut-sebut sebagai hadiah negara terbaik dalam 20 tahun terakhir. Warga percaya seiring kemajuan bangsa, budaya Tionghoa tradisional akan kembali bersinar di panggung seni global. Jiang Li, dasar pembuat onar. Kalau tidak kusuruh dipecat dari Yinghuo, aku rela ganti nama keluarga. Aku sudah di luar. Jiang Li, saya ada dinas mendadak. Sudah saya atur supir baru untuk menjemputmu. Kulihat dia. Nyonya, silakan masuk. Jiang Li, kuduga kamu tak mungkin cuma punya satu sugar daddy. Sebentar lagi, saat semua orang di perusahaan tahu sifat aslimu. Mari kita lihat bagaimana kau bertahan di sini. Hei, jalan hati-hati, tutup mata ya. Lo, ini kan selebriti kecil perusahaan kita. Kau kenal aku? Semua orang tahu kamu. Sudah kuduga, masuk akal magang biasa. Pimpin proyek nasional. Pasti ada koneksi khusus. Apa maksudnya CEO Hill? Apa mereka tahu soal... Sudahlah, jangan terus-menerus bersikap sarkastik. Hubungan apa Jiang Li mendapatkan posisinya karena kemampuan. Masih tidak mau mengakui kemampuan macam apa tidur dengan eksekutif tua. Pria tua siapa? Sugar daddy-mu tentu saja. Cek forum perusahaan dan lihat sendiri. Topik terpanas di perusahaan adalah video skandalmu. Berhenti buang waktu padanya. Dia berbau ambisi nekat. Pagi-pagi sudah ada tontonan memalukan begini. Menjijikkan. Jiang Li, kamu baik-baik saja? Aku baik. Akan ku cari siapa penyebar rumor ini. Jiang Li, forum dipenuhi. Video yang menuduhmu sebagai wanita simpanan, mereka klaim kau gunakan koneksi untuk proyek. Postingan viral, banyak kecaman, apa rencanamu? Kita harus benahi ini, jangan biarkan fitnah menyebar. Cari solusi. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kecuali, kita beritahu, Hei Yun Chuan. Jiang Lu, pulang duluan, aku harus menelepon. Halo, Jiang Li. Tuan He. Aku butuh bantuanmu. Bisa bantu aku? Silakan deh. Seseorang di kantor posting bahwa aku selir pria kaya. Mereka bilang, aku gunakan koneksi pria untuk menang proyek National Gift. Tapi itu sama sekali salah. Aku. Xiaoyu, lacak IP-nya. Siap. IP pelakor dari dalam melacak lokasi sekarang. Pelaku teridentifikasi. Lin Jiwei. Jiang Li, aku yang akan urus ini. Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Baik. Karena BPK, Hei sudah berjanji, ini pasti akan terselesaikan dengan cepat.
proyek baru akan segera diluncurkan. Semua ikut saya ke rapat, kecuali Jiang Li. Kau dikecualikan. Orang sepertimu, berkelakuan hina, tak tahu malu, tak pantas ada di proyekku. Jiwei benar, bekerja sama saja tidak perlu berada di dekat. Orang tak tahu malu begini, sangat menjijikkan. Benar, keberadaan orang seperti dia di tim desain memalukan. Lin Ziwei kali ini keterlaluan. Dia yang memulai gosip, tapi malah mempermalukanku. Lin Ziwei, kau yang membuat kebohongan itu, postingan itu pasti ulahmu. Cukup. Aku tak mau dengar alasanmu. Segera ke ruang rapat. Jiang Li, kamu juga harus ikut rapat. aku duluan ke sana. Jangan dipikir berlebihan. Kita akan cari solusinya. Jangan khawatir, Jiang Li. Tenang saja, manajer He yang akan menanganinya. Divisi berita ini tidak ada gunanya. Postingan itu tidak dihapus, malah jadi viral. Jiang Li, kita harus bagaimana? Aku pulang dulu. Tetap berpikir positif. Mungkin besok sudah reda. Semua, jangan pergi dulu. CEO memerintahkan semua karyawan berkumpul di pintu masuk perusahaan. Semua wajib hadir. Cek mata kalian. Cek mata kalian. Aduh, sekarang aku paham kenapa Tian He menyuruh kita periksa ke dokter mata. Dia mau kita membuka mata. Tidak seperti orang lain yang rela menjual diri demi uang, mengecewakan diri sendiri. Jiang Li, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan menggantungkan Firefly. Tian, He benar-benar keterlaluan. Seluruh kantor membicarakanmu. Sekarang dia maksa kita berkumpul dengan alasan cek mata. Ini sama saja menjadikanmu tumbal. Lihat mobil itu. Bukankah itu mobil di unggahan? Ya, itu persis seperti fotonya. Tak mungkin. Apa Jiang Li memamerkan sugar daddy-nya secara terbuka sekarang? Tin He. Tidak mungkin. Apa Tin He benar-benar? Jiang Li, masuk. Apa yang terjadi? Posting forum juga sudah dihapus. TN. Apa dia sedang menunjukkan dukungan ke saya, tapi Simon? Jiang Li, kemarilah. TN. Hei, menurutmu tidak cara ini kurang tepat? Apa yang kurang tepat? Jelas ini karena kita menyembunyikan pernikahan, hapus postingan seharusnya cukup. Dia pasti ambil jalan pintas, selesaikan sekadarnya di kantor, dia sama sekali tak peduli perasaanku. Hei, kau yang tak berperasaan, aku kembali dengan niat baik untuk mendukungmu, malah kau bersikap seperti ini, benar kan? Kau sengaja kembali untuk ini? Apalagi kalau bukan ini? Kau sengaja kembali untuk membantuku soal ini? Tentu saja. Bagaimana balas jasamu? Ya, terima kasih. Kira ucapan terima kasih cukup? Lalu mau apa? Aku mau. Perjalanan dinas berikutnya, kau ikut bersamaku.
Aku sangat merindukanmu, baru sehari berpisah. Baiklah, mari makan malam di rumah nenek, dia rindu padamu. Baik. Sini, tambah lagi. Terima kasih, Cinek. Xiaoli, apa akhir-akhir ini sulit? Ah, Cuan, apa dia merawatmu baik? Tidak sama sekali, Nek. Aku tidak mual-mual. Dia sangat baik. Ini makan udang. Bertahun-tahun ini, baru kali ini kulihat Ah Cuan begitu perhatian pada seorang gadis. Nek. Nenek He, sudah cukup. Baik, aku berhenti. Oh, ngomong-ngomong, Xiaoli, kamu pasti sudah 3 bulan, ya? Sudah periksa kehamilan? Sebenarnya aku tidak ingin Xiaoli kelelahan, jadi kami periksa di rumah dengan dokter yang datang. Pemeriksaan di rumah tidak punya alat lengkap. Seiring perkembangan kehamilan, perlu pemeriksaan di rumah sakit untuk pemantauan menyeluruh. Baiklah, aku akan antar kamu ke rumah sakit besok. Dokter, bagaimana perkembangan bayinya? Janinnya sangat sehat. Lihat di sini, lengan dan kaki kecilnya sudah terbentuk sempurna. Ini tangannya, dan ini kakinya. Luar biasa, bayi kita sehat. Terima kasih. Xiaoli, kenapa kalian berdua bersama? Bagaimana bisa kalian bersama dan keluar dari ruang bersalin? Aku... Xiaoli, kau bohong soal sudah menikah. Anda selingkuhnya dan mengandung anaknya. Berhenti ngomong sembarangan. Jangan berpura-pura, jangan bohong ke orang lain atau bahkan dirimu sendiri. Kau cuma anak yatim tak berduit. Apa kau pikir Yun Chuan mau menikahimu? Padahal dulu kukira kau masih punya harga diri. Ternyata kau sudah lama menjadi milik orang lain. Hati-hati bicaramu. Jiang Li istri sah saya. Kami sudah menikah resmi. Mustahil, dia takkan mungkin. Justru kau yang tak pantas. Mulai hari ini, kalau ganggu istriku lagi, akan kuhapus kau dari Yuehai. Ayo, sayang, pulang yuk. Tuan He, Hmm, kenapa beritahu si Chen soal hubungan kita? Kan harusnya dirahasiakan. Itu perjanjian kita. rencana bisa berubah. Maksudmu apa? Kupikir, hidup bersamamu seperti ini, nggak buruk juga. Selamanya? Tapi, bukannya kau harus menikahi Lin Ziwei? Lin Ziwei, apa hubungannya dengan ini? Aku juga nggak suka dia. Selain dirimu, aku tak pernah berpikir menikahi orang lain. Jadi CEO He sebenarnya tidak mencintai Lin Ziwei? Atau berencana menikahinya? Tapi, kalau hubungan kita diumumkan, apa itu akan pengaruhi karierku? Sudahlah, jangan khawatirkan itu. Pengumuman ini hanya ideku saja. Aku akan hormati keputusanmu. Aku hanya ingin katakan padamu, Jiang Li, aku mencintaimu. Kapanpun kau siap, aku bisa umumkan hubungan kita kapan saja. Jiang Li, aku mencintaimu. Tak mungkin. Tuan He benar-benar mengaku padaku. Jiang Li, jangan ke kantor dulu. Lin Jiwei sedang menghujanimu sekarang. Membahas aku.
Dia bilang apa? Dia menuduhmu mencuri proyeknya dan merebut prianya, menyebutmu perusak rumah tangga. Apa? Seluruh perusahaan bersimpati padanya, menganggapnya menyedihkan, dan bahwa mereka akan mengucilkanmu. Jiang Li, mungkin kau harus bicara dengan Tuan He untuk minta dukungannya. Lin Jiwei keterlaluan. Pertanda pura-pura jadi istri direktur, sekarang terus memfitnahku. Cukup, aku takkan diam saja. Aku akan jadi pengecut. Jiang Li, mau kemana? Hadapi Lin Jiwei. Aku tak pernah lihat perusak rumah tangga, tak tahu. Malu. Istri asli direktur ada di sini, masih berani datang. Kenapa aku tak boleh ada? Aku bukan perusak rumah tangga. Lin Jiwei bukan istri direktur. Dia bohong. Jiang Li, jangan bicara sembarangan. Aku bicara jujur. Jika tak percaya, Tuan He ada di kantor. Aku bisa memanggilnya keluar untuk menjawab pertanyaanmu. Jiang, berani-beraninya kau sok percaya diri. Apa hubungannya dengan He Yun Chuan? Lebih dalam dari yang kukira. Jiang Li, jangan sok jagoan. Kau pikir diri ini siapa sampai berani panggil Yun Chuan? Kau mungkin tak tahu malu, tapi aku masih punya harga diri. Ini memalukan. Jiwei benar. Melibatkan Tuan He dalam drama receh ini sangat tak pantas, no? Benar, jika mau membuktikan status Ziwei sebagai nyonya rumah, properti Tuan He ada di Sky Palace Estates. Biarkan nyonya rumah memandu kita berkeliling, itu akan membuktikan. Benar kan Ziwei? Bawa perempuan tak tahu malu ini lihat rumahmu. Tunjukkan siapa nyonya. Sebenarnya di keluarga. Hey, teks berlanjut di subtitle berikutnya. Baik, ayo ke Sky Palace Estates. Tapi Lin Jiwei, beranikah kau mengajak kita ke sana? Jiang Li, si manis kecil, berani sekali kau tantang aku seperti ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, aku tak bisa menolak. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi. Lin Jiwei benar setuju, tapi dia bahkan tak bisa melewati gerbang keluarga. Hei. Jiang Li, kau benar akan ke rumah CEO He? Aku khawatir Lin Jiwei mungkin lakukan hal buruk padamu. Dia tidak akan. Lulu, aku akan jujur sepenuhnya. Aku sebenarnya istri CEO He. Apa? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalau tidak percaya, akan kuperlihatkan bukti. Wah, ini rumah megah, CEO He. Sangat memukau. Sayangnya, ada yang akan malu besar di tempat indah ini. Baik. Mari lihat siapa yang benar-benar dipermalukan. Lin Jiwei, tunggu apa lagi? Buka gerbangnya, biar kami masuk. Untung saja aku datang ke sini, ke rumah Yun Chuan waktu kecil, jadi tahu kata sandinya. Mereka tidak pernah mengganti kode. Ini pasti rezeki dari langit. Ayo masuk semuanya. Terutama kamu. Lihat sendiri. Aneh, dari mana dia tahu kodenya? Jiang Li, ayo kita pergi. Aku tidak bohong. Aku memang istri Pak He. Karena He Yun Chuan memilihku, aku tak perlu takut. Ayo pergi, kita akan ungkap kebohongannya. Wah, rumah Pak Presiden ini megah sekali, seperti istana. Cuma lihat sekali ini, sudah puas mati-matian. Nah, percaya aku istrinya. Pasti dong. Ngomong-ngomong ke Kak Ziwei, foto pernikahanmu dengan Pak He di mana? Dia bukan nyonya presiden yang asli. Foto pernikahan apaan? Saya tegaskan, saya nyonya He yang sah.
Jiang Li, apa kau sudah gila? Kalau bukan Kak Ziwei yang membawa kita ke rumah Chairman He, kau bahkan tak bisa masuk pintu. Berani-beraninya menyebut diri Nyonya He. Jiang Li, kekeh sekali kamu. Pak Ziwei, kenapa tak tunjukkan saja foto pernikahanmu dengan Chairman He? Hentikan khayalannya. Pantaskah dia lihat foto pernikahanku? Jiang Li, berimpi itu wajar, tapi jangan berkhayal. Aku sudah selidiki latarmu. Anak panti asuhan, bulan lalu kau masih melayani pria di tempat biliar. Kesalahan sementara Yun Chuan, bukan alasan untuk menggantikan posisiku. Jiang Li, benarkah kau Nyonya He? Ini kediaman Chairman He. Jika kau bohong, akan ada konsekuensinya. Aku Nyonya He. Jika tak percaya, akan kubuktikan. Palsu takkan bertahan. Kebenaran pasti menang. Lin Ziwei, kau tak bisa buktikan. Tapi aku bisa. Karena akulah Nyonya Chairman sejati. Ali, kau benar istri CEO. Ini bahaya. Dia ternyata istri ketua. Kusebut dia si sempurna. Dan kutuding tak tahu malu. Lin Ziwei, He Yun Chuan bilang dia tak pernah suka engkau atau janji nikah. Kau memanipulasi gelar istri CEO untuk mengatur orang yang tak tahu malu itu engkau. Si sempurna. Berani-beraninya kau curi Yun Chuan dan posisi istri CEO. Aku lawan kau. Lin Ziwei, kau gila. Ini rumah Ali. Rumahnya dia tak layak. Hari ini akan kusicar, keluarkan dia. Kalian, cepat tahan dia. Aku kasih 500.000 per orang. Apa yang kau lakukan? Kalian semua gila. Jiang Li, istri CEO. Zhang Lu. Jiang Li, anak buahmu sudah kalah. Apa rencanamu sekarang? Zhang Li, kau baik-baik saja. Kak Ziwei, mungkin kita harus berhenti di sini. Pala Jiang Lu berdarah. Dasar tidak berguna. Sedikit darah takkan membunuhmu. Aku tambah 500.000 untuk kalian. Lakukan. Lepaskan aku. Jika kau mau uang, aku bisa memberikannya. Kau pikir kami bodoh? Sudah terlambat berdamai. Mari kita selesaikan. Jiang Li, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lin Ziwei, berhentilah selagi masih bisa. Jika He Yun Chuan tahu kau melakukan ini padaku, dia akan menghukummu. Kau ancam aku pakai nama He Yun Chuan? Kau pikir diri ini siapa? Anak panti asuhan yang merangkak ke ranjang He Yun Chuan? Kau pikir bisa melompat ke puncak? Mari kita lihat seberapa menarik kau setelah wajahmu kuhancurkan. Lin Ziwei, kumohon. Apa yang bisa kulakukan? Tolong, ada yang bisa bantu? Pengiriman giok bulan depan sangat vital bagi operasi kita. Pastikan penyimpanannya aman, jangan ada kesalahan. Dimengerti, Ten He. Halo? Apa yang terjadi di sana? Ten He. Kita di Istana Cloudcrest. Selamatkan Jiang Li sekarang. Jiang Li, siapkan mobil sekarang. Segera.
Pukul dia. Kumohon, tolong hentikan. Hentikan kekerasan. Saya hamil. Apa? Suami? Soal kejadian hari ini, biarkan saya pergi hari ini. Saya akan tutup mulut, tak akan beritahu Tin. Hei, tentang semua ini. Nona Lin, dia mengandung anak Tin He. Jika dia memaafkan kita, Bodoh, dia berbohong padamu. Semua yang kukatakan benar. Biarkan aku menjelaskan. Perhatikan baik-baik. Luka-luka di tubuhnya ini semua akibat ulahmu. Kau pikir dia akan mengampunimu? lalu apa yang harus kita lakukan? Dia memanfaatkan bayi itu untuk naik. Tanpa anak itu, dia tak akan mau lagi padanya. Tahan dia. Tuan He, Anda harus segera datang. Ali. Selamatkan Ali. Cepat bergerak. Ya, Pak. Jiang Li. Jiang Li, kau tidak apa-apa. Anaknya? Wan He. Cepat panggil ambulans. Segera. Ah, Cuan, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Lepaskan aku. Nyonya. He luka parah. 2 tulang rusuk patah, lengan patah. Memar di seluruh tubuhnya. Cari dokter terbaik. Jangan sampai ada bekas luka. Dimengerti. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya sama sekali tidak terluka. Sebenarnya, Nyonya He sebenarnya tidak akan terluka separah ini. Tapi untuk melindungi anaknya, dia menahan hampir semua pukulan itu sendiri. Kekuatan seorang ibu tak terbatas. Jiang Li, penghinaan ini akan kubalaskan untukmu. Bagaimana He Yun Chuan akan menghadapiku? Dia tidak akan berani menyakitiku mengingat hubungan keluarga kita. Ah, Chuan. Ah, Chuan, aku bersalah. Aku mohon maafkan aku kali ini. Aku takkan mengulangi lagi. Nah. Ah, Chuan. Sakit. Sakit. Rasa sakit ini tak sebanding luka yang kau beri Jiang Li, bahkan tidak mendekati. Ah, Chuan. Mengingat hubungan keluarga kita yang turun-temurun, beri aku kesempatan terakhir. Aku akan berlutut minta maaf pada Jiang Li. Mulai hari ini, Yue Hai akan menghapus keluarga Lin. Setiap luka Jiang Li akan kubalas 1000 kali pada kalian semua. Hajar mereka. Ah, Chuan, ah, Chuan. He Yun Chuan, Li, kau sadar? dia... Tenang saja. Bayinya, bagaimana bayinya? Dia baik-baik saja. Kau melindunginya dengan baik. Asal dia selamat, tak ada yang penting.
Bodohnya, keselamatanmu harus selalu diutamakan. Tapi kalau aku egois, bagaimana nasib? Lebih dari anak kita, aku paling peduli padamu. Li, di dunia ini, hanya ku mau kamu. Apa kau sudah ingat yang kukatakan? Oh iya, Lucy juga terluka. Bagaimana kabarnya? Dia sudah pulang. Lalu, Lin Jiwei gimana? Kusengsarakan dia, hukuman yang pantas untuknya. Kuhancurkan wajahnya, menghancurkan seluruh keluarga Lin. Jadi, dia menjadi gila. 2 kaki tangannya, keduanya kukirim ke tambang di Burma. Kubuat mereka menghabiskan sisa hidup untuk menebus perbuatan mereka padamu saat itu. Terima kasih telah membelaku. Tak perlu ucapan terima kasih. Saat kau pingsan, nenek sangat khawatir. Setelah keluar dari rumah sakit, mari kita makan malam bersamanya. Dia merindukanmu. Baik. Jiang Li, bermain drama polos di hadapanku, pada akhirnya kau hanya ingin menikahi pria kaya, menikahi He Yun Chuan, kau tak pantas. Hei, bantu aku urus sesuatu. Nenek. Li, akhir-akhir ini kau sudah melalui banyak hal. Lihat kau kurusan. Kamu perlu gizi yang cukup. Nenek, sewaktu di rumah sakit, nenek terus mengirim makanan dan suplemen. Mana mungkin saya kurus, berat badan saya justru naik 1 kilo sejak masuk. Kalau nenek bilang kurus, ya berarti kurus. Kamu sekarang makan untuk 2 orang, harus banyak makan. Nanti nenek akan suruh mereka siapkan makanan favoritmu. Baik, kuturuti nenek. Li memang patuh. Setelah makan, nenek ada hadiah untukmu. Untuk merayakan kesuksesanmu mendesain hadiah upacara nasional. Itu hanya pencapaian kecil. Pencapaian kecil, desain hadiah upacaramu dinobatkan sebagai karya tradisional terbaik nasional. Belum lagi, upacara penghargaan minggu depan akan ditayangkan secara nasional. Sungguh? Selain itu, aku terima telepon dulu. Halo? Pak He, penghargaan desain tertinggi Nyonya He akan dicabut. Apa? Apa? Komit baru saja memberi kabar. Ada postingan anonim muncul di internet mengklaim Nyonya He adalah wanita simpanan CEO grup Yinghuo dan menyebut hadiah nasional itu hasil desain orang lain serta menuduh Tuan memanipulasi pemilihan atas nama Nyonya He. Skandal ini viral di internet dan memicu kemarahan publik. Komite telah memutuskan untuk mencabut penghargaan Nyonya sambil menunggu penyelidikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lakukan penyelidikan menyeluruh, cari pembuat postingan anonim, aku akan hubungi komite langsung. Jangan takut, ada aku. Apa yang menjadi hakmu tak akan direnggut. Jika aku tak bisa memilikinya, tak akan kubiarkan orang lain mendapatkannya. Jiang Li, jangan salahkan aku untuk ini. Kau yang paksa aku menghancurkanmu. Jalan. Baik. Tuan Xie, ada yang halangi jalan. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Pak He, memang dia yang posting kabar itu. Xie Chen, kenapa kau lakukan ini? Aku muak melihat caramu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Pak He,
Sebagai pewaris keluarga terpandang, kenapa engkau menikahi orang berasal dari kalangan rendahan? Kau tak takut diejek kalangan atas? Mengapa aku bisa diejek? Istriku baik hati, cantik jelita, dan berbakat luar biasa. Nona besar dari keluarga kaya itu mana bisa merancang cenderamata nasional yang diakui dunia, seperti istriku. Bisa menikahi Jiang Li adalah kehormatanku. Dengan kekayaanmu, mana mungkin kau akan setia pada seorang wanita? Renungkan sendiri di penjara. Bawa dia ke kantor polisi, hukum dengan tegas. Jalan. Sayang, kau keren sekali. Kapan aku tidak keren? Kamu keren setiap hari, bahkan sangat kompeten. Kamu adalah pahlawanku. Aku lebih hebat dalam hal yang lain. Kau mau coba? Sekarang sepertinya masih tidak boleh. Dokter bilang, pelan-pelan boleh. Sayang, Aku di sini bersamamu.